Kenal love scam? Stop scrolling kalau kamu pengen tahu lebih lanjut tentang love scam. Hi girls, I'm back. Kenalin, nama gue Fania. Gue adalah ex-love scam victim expert. Karena gue dulu pernah kehilangan duit sebesar 2,1 M selama 3 tahun 7 bulan lamanya ke seorang scammer Nigeria. So, welcome to my episode 21 tentang love scam. Episode kali ini gue mau bahas behind the scenes of dunia love scam. Kan kita nih sebagai korban ya, kita lihat di dating apps, oh ini cowok ganteng gitu. Sebenarnya mereka tuh siapa, apa, gimana sih gitu kan. Pernah kepikiran nggak sama kalian, kenapa scammer itu bisa begitu rapi, konsisten, dan semuanya kayak ngomongin hal yang sama. Gayanya pun sama, bahkan mukanya pun mirip. Karena sebenarnya di balik satu profil yang kamu cek di Instagram atau TikTok atau Facebook yang kamu mengira itu adalah kayak ih ganteng banget ya atau kayak cindo-cindo ganteng ya gitu kan. Nah itu ternyata nggak cuma satu orang guys. Jadi love scam sekarang itu udah kayak koperasi sebenarnya. Ada bagian yang tugasnya chatting, which is mereka tuh bilangnya broadcasting atau marketing gitu. Ada yang bagian handle video call. Misalnya handle video call tuh biasanya model-model ganteng yang kayak cindo-cindo gitu ya. Terus ada yang bagian training emosi dan ada yang biar korban ngerasa spesial gitu kan. Ada yang bagian broadcasting dan ada juga yang bagian IT. So basically, apakah data kalian aman? Maybe or not, I don't know. Tapi all you can do is to not feeding to the fear and to not feeding to the energy of like, gue takut nih kayak gimana data gue. No. Keep praying. Tuhan itu sovereign buat kalian, buat gue juga, dan Tuhan pasti lindungin kalian. Kenapa gue bisa tahu semua ini? Karena selama setahun, saking seringnya matching sama scammer, dan somehow gue dikasih izin sama Tuhan buat kayak lihat dunia mereka di behind the scenes seperti apa. Kenal sama beberapa scammer, mereka ngalah sendiri, dan akhirnya mereka kayak ngaku dan reveal their true self. Dan dari itu semua gue jadi paham gitu loh, dunia mereka tuh seperti apa. Ternyata mereka juga bekerja di sana. Pokoknya mulai sekarang kamu melek dah, jangan kayak percaya sama orang ganteng ya. Mereka akan menyerang cewek-cewek kita ini nih yang independent woman, yang kerja, yang capek-capek, yang kelihatannya tuh tough gitu. Tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty gitu kan. Chattingannya mereka tuh sama aja, setiap kata, setiap emoji, dan itu tuh hasil sebuah skrip yang sudah diuji ribuan kali. Dan kalau ada satu karakter gagal, biasanya profilnya dilanjut sama orang lain. Wajahnya sama, tapi orangnya beda. Makanya kan kalian kalau misalkan kalian lagi ada di dalam love scam nih, lagi chattingan sama scammer nih, pasti kalian kayak ngerasa kayak, perasaan kemarin suaranya kayak nggak kayak gini deh. Atau perasaan kemarin mukanya nggak kayak gini deh. Nah, karena sekarang ada teknologi seperti deepfake AI, ada teknologi di mana mereka bisa voice changer gitu kan lewat si deepfake ini. Jadi kadang ada yang ngubah suaranya gitu jadi supaya suaranya tuh kayak hipnosis kalian gitu, kayak hipnotik kalian gitu, kayak iko suaranya enak banget ya gitu. Nah, sehingga kalian tuh ngerasa nyaman sama dia, ngerasa sharing story sama dia. Apalagi kalau kamu ngerasa kesepian, ngerasa empty. Makanya kalau misalkan ada orang cindo-cindo ganteng gitu yang WA-in kalian, atau kayak ada sok-sok SKSD segala macam, nggak usah percaya, karena itu definitely 100% scammer. Dan kalau misalkan kalian mau tahu cara ngeceknya, itu gampang. Ketika kalian lihat postingan mereka gitu di Instagram atau TikTok atau segala macam, itu lihat aja tanggal di bawahnya. Kalau tanggalnya hari yang sama dan dia posting beberapa macam story atau posting atau feed gitu, itu udah definitely scammer. Dan pas video call itu pasti ada background yang khas. Kalau nggak horden warna grey, bookcase warna hitam, atau rak-rak kayak banyak figura-figura gitu, rak-rak Chinese gitu, atau dinding warna putih. Dan semuanya itu rata-rata mereka melakukan video call melalui laptop. Jadi
Jangan kayak, oh ya sekarang kan kalau ada scammer tuh, kalau misalnya sekarang kan udah video call sama gue gitu misalkan. Jangan percaya, karena mereka rata-rata pakai laptop. Mereka tuh jago mainin emosi kalian gitu. Kayak contoh, latest update dari gue. Gue kan jujur nih ya, gue setelah 1 tahun mencoba move on dari si NL ini, gue masih kayak ada residunya lah. Dan karena mereka tahu gue masih ada residu dari si NL ini, which is si scammer ini, mereka menggunakan cerita kehidupan dari si NL ini untuk ngelure me in. Dan mereka juga menggunakan mukanya si NL ini dan di fit into their mold of their face, supaya kesannya tuh kayak, ini si NL ini balik lagi loh sama gue gitu. Dan menggunakan line juga gitu, biasanya chattingannya lewat line. Kalau misalnya kalian bertanya, kok mereka bisa sih dapat data-database dari gue atau kayak gimana gitu, ya karena mereka punya data bank kalian gitu. Karena mereka punya sistem IT yang canggih dan mereka punya orang yang ngejagain IT itu gitu. And ironically, dulu sempat ada yang salah satu dari mereka chatting sama gue dan mengaku kalau divisi dia tuh di dunia perscameran itu adalah bagian IT. Dan juga ada juga yang ngaku sama gue kalau dia bagian broadcasting, atau bagian modelnya, atau bagian marketingnya, dan mereka juga ditarget sama perusahaannya gitu. Jadi mereka tuh selalu menganggap kita nih korban-korban sebagai customer gitu ya. Jadi nanti di save as handphone yang mereka, save kontak handphone yang mereka tuh sebagai kayak nama kita, title job kita, sama tulisannya customer ke nomor berapa. Hati-hati banget ketika kamu kirim foto kamu. Satu, kirim foto kamu. Yang kedua, kamu ngomong sayang sama dia. Sayang lagi makan dong atau gimana. Atau kayak nomor 3, kamu ngomong I love you balik ke mereka. Itu akan meng-create bonding antara kamu dan dia, si karakter scammer ini gitu kan. Karena yang ada di foto itu adalah karakter, bukan wajah diri dia. Sebenarnya jangan pernah berpikir kamu jatuh cinta sama satu orang, karena ternyata di balik semua itu ada tim marketing, ada tim leader, ada small leader, ada leaderboardnya mereka. Dan setiap kali mereka lure you in to get your money, itu pasti mereka akan mendapatkan komisi. Karena selain mereka dapat salary per bulannya berapa, murni gitu, gajinya besar sih. Dan mereka juga mendapatkan komisi gitu. Dan mereka di sana itu seperti kayak tinggal di sebuah kompleks. Jadi kayak ada mesnya gitu, sebuah kompleks yang dijaga ketat. Dan makan di situ, tidur di situ. Dan mereka sometimes nggak ada lift kan. Tempat tinggal mereka misalkan kayak di lantai 21 tapi nggak ada lift gitu. Jadi emang bener-bener tough life di sana. Banyak orang Indonesia yang di sana. Biasanya kalau gue tanya sama mereka, kenapa sih kamu mau kerja kayak gini gitu, mereka akan jawab, tuntutan ekonomi. Kenapa? Karena ya emang gajinya besar gitu, cuman ya kerjaannya seperti itu. So guys, be careful. Hati-hati banget sama cowok-cowok ganteng yang ada di dunia maya. Kalau hati kamu masih kosong, mendingan kamu gak usah main dating apps dulu deh. Mending kamu meditasi, healing dulu ke Bali, dan berdoa sama Tuhan supaya kamu ada isinya gitu, spirit kamu, soul kamu, supaya kamu bisa lebih dekat lagi sama Tuhan dan dekatkanlah diri kamu sama Tuhan. Kalau kamu lagi ada di dalam fase, kamu ini scammer apa bukan ya? Atau kamu lagi ada di dalam fase udah kena love scam, atau lagi dalam fase in the midst of it all gitu, lagi dalam fase cari-cari info gitu. Sekarang coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, siapa yang sebenarnya kamu cintai? Orangnya atau sistem yang mereka pakai buat bikin kamu percaya kalau itu tuh cinta? That is the question that I'm gonna leave you behind, and see you on the next episode. Bye!